联盟者，死！智慧联盟，扫荡世一个，征战玄黄要塞。 Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan Tonghua dari BTTH, tepatnya episode 157, yang dimana Xiuyan akanlah mendapati info terbaru apa yang terjadi kepada Ratu Medusa atau Cailin. Ya, intinya ini adalah babak baru atau akte baru untuk Xiuyan akan menjadi seseorang pria yang jauh lebih dewasa karena dia memiliki tanggung jawab yang begitu besar untuklah aliansinya sendiri guys. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Lalu satu persatu keluar dari makam surgawi, tetapi pihak klan jiwa terlalu sombong dengan mengatakan seperti yang mereka semua tahu, semakin lama keluar maka semakin besar keuntungannya. Ditambah ya, untuk kedua muridnya belum sama sekali keluar. Dia yakin untuk kedua muridnya ini palinglah menonjol. Iya, saking menonjolnya sampai tidak kelihatan di dunia ini. Tetapi secara tiba-tiba kedua jasad muridnya telah diperlihatkan. Dia menjadi begitu sangatlah kebingungan serta tidak menyangka bagaimana bisa mungkin kalau kedua murid terkuatnya benar-benar meninggal dunia. Dia yakin di antara mereka yang ikut serta adalah pelaku yang menghabisi kedua muridnya. Hai. Namun Sun Er langsunglah memotong pembicaraan serta menekankan, di sini tidak ada pelakunya sama sekali. Ditambah dia juga tidak bisa menghakiminya sendiri. Di dalam makam surgawi tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka akan lolos begitu saja. Jadi menurut Sun Er, mereka berdua telah membuat kesalahan di makam surgawi dan inilah yang mereka dapatkan. Bahkan Sun Er mengakui kalau mereka berdua berniat untuklah menghabisi nyawanya. Maka dari itulah dia memberi sebuah pelajaran. Mendengar pengakuan dari Sun Er membuat tetua Gusan sungguh begitu murka. Siapa sangka ya kalau mereka berdua memang berniat untuklah menyingkirkan satu-satunya keturunan klan Gu yang luar biasa. Alhasil, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa memberikan sebuah ancaman. Kalau masalah ini akanlah dilaporkan kepada klan Hun dan mereka akanlah mendapati masalah besar. Setelah dari semua itu, mereka juga langsunglah bubar. Sedangkan untuk Xiuyan, dia merasa adanya masalah di paviliun. Mendengar ini ya, Sun Er juga inginlah ikut bersamanya. Tong Xuan juga menambahkan, baru-baru ini ya, suku Ling sebagai salah satu klan kuno yang berkuasa tiba-tiba menutup dunia mereka. Hal ini membuat para leluhur mengirimkan banyak sekali ahli untuklah menyelidikinya. Sayangnya mereka tidak menemukan apapun. Jadi tetua Tong Xuan khawatir kepada Sun Er. Sementara waktu ini ya, dia tidak diperbolehkan untuklah meninggalkan rumah. Di masa-masa seperti ini ya, bisa saja dia adalah target utama dari para musuhnya. Xiuyan membenarkan saran dari Tong Xuan. Untuk saat ini ya, tempat paling aman adalah rumahnya sendiri. Sayangnya Sun Er tetaplah keras kepala. Sekarang ini ya, dendam dia dengan klan jiwa semakinlah mendalam. Tidak ada yang tahu kapan kalau dia akanlah diserang kembali. Tetapi Xiuyan meminta kepada dia tidak perlu khawatir. Dia bisa untuklah melindungi dirinya sendiri. Alhasil ya, Sun Er akhirnya percaya dan hanya bisa meminta kepada dia berhati-hati. Dia juga memutuskan untuklah tetap tinggal di rumahnya saja. Lalu pada malam harinya, Sun Er kembali menemui Xiuyan. Kekhawatiran dia terhadap Xiuyan ternyata benar. Untuk saat ini ya, Xiuyan benar-benar begitu khawatir karena dia memikirkan kejadian tentang Xiu Yixian serta lainnya buru-buru untuklah pulang. Dia yakin pasti ada sesuatu yang besar telah terjadi. Maka dari itu jugalah dia harus buru-buru pulang agar mendapati jawabannya sendiri guys. Tidak lama dari itu, Gu Yuan alias bapaknya datang untuklah menemui Xiuyan. Untuk Sun Er, ternyata tidaklah begitu dekat dengan ayahnya. Sebab setelah kedatangan ayahnya, Sun Er juga pergi dari sana.
Namun, kedatangan dia ini ya bukan untuk bertemu Suner, melainkan untuklah berbincang dengan Xiaoyan sembari mempertanyakan dia pasti sudahlah bertemu dengan leluhurnya, yaitu Xiao Xuan. Alasan dia bisa mengetahuinya, kini di dalam tubuhnya Xiaoyan bisa dia rasakan adanya darah warisan leluhur Xiao Xuan. Lantas dia bertanya lagi, apakah tidak ada cara untuklah membangkitkan leluhurnya? Sebelum memberikan jawaban, dia menceritakan kalau makam surgawi telah diciptakan oleh seorang ahli Toti dari masa lalu. Jika ingin mematahkan aturan di sana, setidaknya ya harus mencapai tingkat Toti atau melampaui kekuatannya lah. Mendengar ini, Xiaoyan hanya bisa mengepalkan tangannya. Dan Gu Yuan meminta kepada dia tidak perlu khawatirkan semua itu, karena Xiao Xuan telah memilih sejak awal. Jadi, dia sebagai keturunannya tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Lebih baik pikirkanlah untuk masa sekarang dan masa depan. Apalagi untuk masa sekarang, dunia roh telah ditutup dan dia haruslah berhati-hati. Xiaoyan pun mempertanyakan lagi, sebenarnya apa yang sedang terjadi di dalam dunia ini? Apakah karena ulah manusia atau bencana alam? Sayangnya, Gu Yuan sama sekali tidaklah tahu. Semua masalah ini benar-benar begitu misterius. Padahal kekuatan dari suku Ling cukup untuklah menenggelamkan kekuatan super di benua ini. Tetapi ya, secara tiba-tiba posisi mereka benar-benar terdesak seperti ini. Kalau dibilang ulah manusia ya, pasti akan menimbulkan kehebohan besar. Tetapi ini, suku Ling sama sekali tidak ada kabarnya. Bahkan ya, tidak ada sisa-sisa atau jejak pertarungan. Dan Xiaoyan langsunglah menyeletuk, apakah ini juga perbuatan dari klan jiwa? Gu Yuan tampaklah ragu, namun dia yakin ini juga bukanlah gara-gara mereka. Dan dia hanya meminta kepada Xiaoyan untuklah menjaga Gyokguyu dengan begitu baik. Jika tidak, maka permasalahannya akanlah semakin bertambah besar. Lalu, keesokan harinya, Xiaoyan akhirnya keluar dari klan Gu. Dia juga diantarkan oleh Gu Qingyang serta lainnya guys. Sebelum Xiaoyan berpisah dengan mereka semua, dia mendapati undangan dari generasi klan Yao, yang dimana ya undangannya ini adalah upacara leluhur dari sukunya. Dia yakin kalau gurunya yang berasal dari klan Yao pasti membutuhkan isi dari gulungan tersebut, dan Xiaoyan pun menerimanya. Sesingkatnya, Xiaoyan akhirnya pulang ke pavilion. Akan tetapi, dia langsunglah diserang. Dia tidaklah menyalahkan mereka semua, namun dia bangga kalau penjagaannya begitu sangatlah ketat. Dan dia langsunglah disambut oleh gurunya. Yao Chen sungguh begitu terkejut-kejut serta bangga kepada dia. Padahal ya, hanya dalam setengah tahun saja, dirinya sudahlah bisa mencapai dozun puncak bintang 8. Akan tetapi, Xiaoyan langsung to the point, gimana kabar dari Xiao Yixian dan tetua Tianhuo. Yao Chen memberitahunya kalau mereka memang sudah kembali ke pavilion, tetapi mereka semua sudahlah pergi lagi. Hal ini ya membuat Xiaoyan semakinlah curiga. Tampaknya ada masalah begitu besar kepada mereka. Dan Yao Chen menjelaskan dengan begitu detail kalau aliansi Iannya telah mengalami sebuah masalah. Setahun yang lalu, sebuah sekte bernama Si Mingzong atau sebut saja sebagai Singa Mendalam tiba-tiba melakukan penyerangan besar-besaran di benua barat laut. Dan sekarang mereka telah berhasil menguasai benua barat laut. Setidaknya setengah wilayah sudahlah menjadi milik mereka. Alasan mereka bisa melakukannya ia dikarenakan untuk sekte Singa Mendalam termasuk 10 kekuatan teratas di benua barat laut. Wadah, meskipun katanya mereka kuat, tetapi bukanlah yang terkuat. Menurut informasi yang dia dapatkan, banyak sekali ahli aula jiwa telah muncul di sekte Singa Mendalam. Maka dari itulah mereka berani untuklah menyerang secara besar-besaran guys. Kekhawatiran inilah membuat Xiaoyan ingin buru-buru pulang ke aliansinya. Tetapi Yao Lao atau Yao Chen mencoba menahannya. Karena sebentar lagi ya lubang cacing atau ruang angkasa akan terbentuk dengan sempurna.
Jadi, dia hanya perlu menunggu 1 hari saja, maka dia akanlah sampai dengan 5 lebih 名斗阵强者 cepat. 已集结在星界之外。 Dan selama mereka menunggu, mereka juga haruslah mencari bantuan lain lagi. Seminimal-minimalnya untuk mendapati bantuan, setidaknya mereka haruslah mendapati praktisi yang berada di ranah Dozun bintang 3. Itu pun paling rendahnya guys. Menurut Xiaoyan, itu adalah hal yang begitu sangatlah sulit. Dan Yao Chen langsunglah apakah dia lupa seberapa besar pengaruh seseorang alkemis tingkat 且实力 8? 还不能低于3星斗。 Dia juga telah mengirim beberapa undangan untuklah berkumpul. Waduh, baru kali ini ya, Yao Chen menggunakan nama, status, serta kekuasaan untuklah mendapati bantuan. Bahkan, dia juga telah berjaga-jaga dengan memberikan 3 pil tingkat 8 untuklah para praktisi yang inginlah membantu mereka. Gila, 3 pil tingkat 8, itu bahannya berapa banyak guys? Baru saja dibicarakan, mereka mendapati informasi sudah ada 5 ahli Dozun yang berada di luar pavilion bintang. 放心，只要是9品以下， Sementara itu di aliansi Yan, akhirnya kita bisa melihat Hai Bodong. Mereka dalam situasi yang begitu genting, di mana benteng Xuanheng adalah garis pertahanan terakhir dari aliansi Yan. Mereka haruslah berjuang mati-matian untuk mempertahankan benteng tersebut. Jika direbut ya, aliansi Yan tidak akan bisa membangun pertahanan wilayah lagi. Dan informasi terbarunya, Sekte Singa Mendalam telah mengirimkan prajurit tingkat Dozong. Begitu juga dengan Tuan Xiaoli yang paling dekat dengan menara penjaga, sedang dalam perjalanan untuklah memberikan bantuan. Mendengar ini, Hai Bodong juga ikutlah turun tangan. 子弟镇守。是是。 Lalu kita berpindah kepada Xiaoli yang sedanglah bertarung mati-matian seorang diri untuklah menghadapi pasukan yang berada di ranah Dozong. Beruntungnya saja, Hai Bodong datang tepat waktu untuklah membantunya. Tetapi ketiga musuh ini terlalu meremehkan Hai Bodong. Bahkan, mereka memutuskan untuklah mundur dalam sikap yang begitu sombong. Seakan-akan mereka bertiga sudahlah menang dan memberikan kesempatan hidup untuklah mereka berdua. Merasa kedatangannya tidak dihargai dan juga kesalahan besar mereka telah mengolok-olok aliansi Yan, maka Hai Bodong tidak akan membiarkannya begitu saja. Hanya dengan satu jentikan jari saja, naga es langsunglah menyerang mereka sampailah benar-benar tiada guys. Kembali kepada Xiaoyan yang sungguh tidak menyangka, ternyata banyak sekali orang yang inginlah memberikan bantuan. Sekiranya sudah ada 20 Dozun bintang 3 guys. Dan Yao Chen juga meminta maaf karena dia sudah menjadi ketua dari pavilion Xingyun. Dia tidak bisa untuklah keluar dari pavilionnya. Dengan alasan ini juga demi kebaikan pavilionnya. Jika dia keluar, maka Aula Istana Jiwa mungkin akan mengambil kesempatan ini untuklah menyerangnya. Betul sekali guys. 可惜为师这次不能陪你。 Maka dari itu, dia telah membuat sebuah rencana kalau pavilion Xingyun juga telah memanggil lebih dari 10 tetua untuklah pergi dengannya. Pada intinya, Xiaoyan akanlah menjadi seorang komandan yang akanlah membawa puluhan Dozun bintang 3. Semoga aja diperlihatkan ya. Lalu, Xiaoyan juga mengeluarkan gulungan undangan dari klan Yao atau klan obatnya sendiri. Melihat itu ya, Yao Chen hanya bisa menerimanya dengan berkata, dia juga lah tahu dirinya tidak perlu terburu-buru untuk semua ini. Wah, jadi penasaran ini sebenarnya. Sesingkatnya, seluruh Dozun bintang 3 yang telah berkumpul akhirnya melihat Tuan Muda Pavilion Xingyun alias Xiaoyan. Sebelum mereka benar-benar pergi, Xiaoyan hanya menekankan mereka yang berada di sini sudah pasti tahu tujuan perjalanan mereka. Jadi, Xiaoyan berharap kepada mereka semua untuk bisa mematuhi perintahnya. Siapa sangka ya, mereka semua benar-benar percaya kepada Xiaoyan. Dan Xiaoyan menamakan pasukan ini sebagai aliansi penjaga.
Tanpa babi bu, mereka langsunglah menaiki kapal ruang angkasa serta melewati lubang cacing guys. Sebut saja seperti itu ya. 智慧联盟，扫荡失民宗。 Sedangkan untuk Sekte Singa Mendalam, di sana juga ada sang komandan yang meminta kepada seluruh pasukannya taklukkan benteng Xuan Huang karena di sana terdapat banyak sekali bahan-bahan obat yang bisa mereka ambil alih. 全体失明宗成员听令。 Dan kita bersambung untuklah episode kali ini. Wah, ini benar-benar semakin menarik ya. Namun guys, di akhir-akhir ya, kita sepertinya sudah mendapati jawaban. Sekte Singa Mendalam inginlah menaklukkan benteng Xuan Huang sebagai satu-satunya benteng terakhir dari aliansi Yan. Jika mereka berhasil menaklukkannya ya, banyak sekali sumber daya yang bisa mereka ambil. Terutama ya, seperti yang dikatakan adalah bahan-bahan obat. Dan bahan-bahan obat ini ya sudah pasti akan diberikan kepada Aula Jiwa untuklah dimurnikan. Pada intinya mereka memanglah beraliansi. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 联盟者。